takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa awdaha adilata wa khdaniyati wa jallaha wa abtala bi barahinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Usadikul wadil amil tibil kulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurril absyari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini berhadir dengan kita Bapak Kepala Dusun Sunggal, Desa Sunggal, yakni Bapak M. Yusri, yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus motivasi kepada kita. Kemudian Ketua Badan Kenakjiran Masjid Nurul Ikhlas, sambutan juga diberikan tadi oleh Ustadz Suhendra selaku Ketua Panitia Pelaksana Tabligh Akbar dengan mengangkat tema ulang tahun 78 Republik Indonesia. Hadir pula bersama-sama dengan kita ibu-ibu majelis taklim yang sudah menyampaikan sholawat. Saya tadi tidak sempat hadir, ada di rumah sebelah sana. Ibu-ibu melantunkan sholawat kehadiran Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhadir pula bersama-sama dengan kita forum komunikasi masjid dan musola, Bapak atau Ustadz Hendro, dan yang kami cintai, kami banggakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekelumit sambutan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini bertepatan dengan tanggal 8
Safar 1445 Hijriah, atau bertepatan juga dengan tanggal 25 Agustus tahun 2023 miladi. Berarti baru seminggu lamanya, sepekan lamanya, bangsa Indonesia melakukan peringatan kemerdekaan yang ke-78. Ibu bapak simak dengan baik bahwa negara kita ini adalah negara yang berdaulat, adil dan makmur. Bahkan di dalam pembukaan alinea yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia berbunyi, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 78 tahun sejak 1945 sampai hari ini tahun 2023 miladiah. Insya Allah penguasa, rezim dan seluruh komponen masyarakat memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Terkait dengan proses perjalanan kehidupan negara ini bergantung kepada kuatnya agama Islam. Berulang-ulang saya bicara di seantero republik ini, keliling Indonesia, saya sering mengatakan, kalau negara ini mau kuat, NKRI ini mau kuat, maka Islam harus kuat. Sebaliknya, kalau negara ini mau hancur, Islam gak perlu diperkuat. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika dan kata Allah, ja'alna fi kulli qaryatin aqdiru, mumridiyah liyamkuru fiha. Dan demikianlah di satu negeri kami utus penjahat-penjahat yang besar, liyamkuru fiha, mumridiyah, penjahat-penjahat yang besar, agar mereka wama yamkuruna ila bi anfusihim wa ma yashurun, agar mereka dapat menipu penduduk yang ada di negeri itu. Yang terjadi di negara kita ini, kita bertanya-tanya, hampir satu dekade, hampir 10 tahun, Indonesia ini beberapa kali merayakan kemerdekaan. Hampir 10 tahun rezim yang sedang berkuasa ini tidak menunjukkan kalau kita ini merdeka. Ini adalah penelitian terkait fakta. Ibu bapak perhatikan tadi, di tengah kita melaksanakan tabligh akbar ini,
Ada bintara pembina keamanan ketertiban masyarakat Babin Kamtibmas. Ada juga bintara pembina masyarakat Babinsa hadir bersama-sama dengan kita. Ada kepala dusun, ada kepala lingkungan, ada masyarakat, komponen masyarakat, termasuk pengurus masjid. Mayoritas bangsa kita ini adalah bangsa yang beragama Islam. 98% masyarakat kita ini Muslim. Tapi negara kita ini belum merdeka. 7 presiden yang berganti, mulai dari Soekarno-Hatta, presiden yang pertama, kemudian berguling, berganti dengan presiden yang kedua, Soeharto, presiden yang ketiga, B.J. Habibie, presiden yang keempat, Abdurrahman Wahid, presiden yang kelima, Megawati Soekarno Putri, anaknya Soekarno, presiden yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang ketujuh, Joko Widodo. Rentetan sejarah tentang Indonesia merdeka dari pergolakan gerakan 30 September sampai dengan perjuangan mencapai kemerdekaan, bangsa ini tertatih-tatih dengan keringat, kekuatan, darah, dan pengorbanan menjadi landasan di dalam kemerdekaan ini. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para founding fathers, para founding mothers, bangsa ini sudah meletakkan tadi yang disebut falsafah negara kita, Pancasila. Indonesia dihidupkan dengan falsafah, dasar yang kuat, fondasi yang kuat untuk mengimplementasi masalah kemerdekaan itu. Coba anak-anak ini di dalam hadis Nabi SAW, 2 hal tak boleh di masjid itu, kata Nabi, orang gila dan anak kecil. Ketika ilmu disampaikan, taklim disampaikan, tertibkan ya anak-anak. Saya kencang di sini, mereka kencang. Kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan dakwah ini, karena temanya ini tema kemerdekaan. Kita jangan ikut-ikutan seperti rezim yang melaksanakan upacara. Ibu bapak, saudara-saudara, lihat apa yang terjadi dengan puncak pelaksanaan upacara kemarin 17 Agustus. Ibu bapak jangan ikut-ikutan seperti saya. Tapi saya adalah bagian daripada masyarakat Indonesia. Orang tua saya adalah pejuang di negara ini. Bapak saya adalah perwira seksi 1 Korem Sartigas Santiago. Bapak saya tentara. Keluarga saya tentara, keluarga saya polisi, orang tua saya mengabdi bagi negara. Saya bagian daripada kemerdekaan ini. Sedih rasanya melihat upacara yang tidak khidmat. Kita saja datang ke dalam majelis ilmu, duduk dengan santun, berdiri dengan santun. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita berdiri. Heningkan cipta dari atas sampai ke bawah. Pelaksanaan upacara kemerdekaan tidak menggambarkan realitas sesungguhnya kita ini bangsa yang merdeka.
kekanak-kanakan, tidak dewasa, dan tidak menjiwai apa kemerdekaan itu. Ini ibu bapak, saya satu hal yang paling saya tidak konsen kalau bicara itu. Momen ini kan momen yang formal. Saya dari Jakarta, ibu bapak tinggalkan rumah. Tujuan kita hanya satu, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannati. Melangkahkan kaki kita datang di majelis ilmu ini supaya pulang kita dapat berkah. Tapi sampai di masjid main-main kita. Ini bicara kemerdekaan bukan hal gampang, ibu bapak. Kenapa? Hampir 10 tahun terseok-seok, tertatih-tatih, merangkak. Kami yang mengalaminya sampai kami dipenjarakan. Jadi kami tahu persis bagaimana perjuangan yang sekarang dan Indonesia ke depan sudah terbaca dalam pandangan kami sebagai pendakwah. Kami sudah tahu apa yang ke depan bakal terjadi. Ibu bapak ini kan begini, masih dibilang kita boleh berkumpul begini, kita boleh beribadah begini, kita boleh tabligh akbar begini, karena masih ada orang-orang yang setia membela agama ini. Dan skop Medan Sumatera Utara ini kecil, dikumpul dari Lampung, Jambi, Palembang, Riau, Sumatera Utara, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Voting suara kita ini kecil dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Perjuangan kita ke depan masih panjang. Tapi setidak-tidaknya media sosial sudah memberikan sumbangsi. Alhamdulillah. Saya bicara di desa seperti ini, direkam oleh YouTube, nanti sebentar tersebar sampai ke Amerika, tersebar sampai ke Eropa, tersebar sampai ke Asia, tersebar sampai ke Afrika. Semua benua tercover dalam satu bidang ilmu. Nah, kita mesti dengar betul-betul. Saya juga datang di sini berpikir bagaimana Islam ke depan. Antum jangan dulu pikir negara, gampang pikir negara. Ekonom senior di Jakarta pernah undang ke rumahnya, saya bertamu ke rumahnya. Ustadz, datang ke rumah saya datang ke rumah beliau, ekonom senior. Tak usah saya bilang namanya. Apa kata beliau? Indonesia yang posisi dan kondisinya sekarang begini, orang mengatakan Indonesia di rezim ini banyak sekali hutang sampai mencapai 10.000 triliun. Kecil bagi Indonesia itu, Ustaz. Betul, kecil. Saya ekonom senior, beliau pernah jadi menteri. Karena Indonesia ini dilimpah ruahkan Allah dengan nikmat keberkahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan sumber daya alam, bukan sumber daya manusia. Sekali lagi, Indonesia kaya karena sumber daya alam, bukan sumber daya manusia. 3 negara terkaya di dunia. Yang pertama Qatar, yang kedua Luxembourg, yang ketiga Singapura. Singapura kaya. Singapura
Luxembourg, Qatar. 3 negara kaya karena kompetensi, kemampuan, sumber daya manusia di atas rata-rata. Kita Indonesia negara terkaya di dunia, sumber daya alam. Itu maksud saya. Makanya Allah katakan tadi, wa kasalika fi kulli qaryatin akabiro Urijha liyamkuru fiha. Maka kami jadikan di negeri itu para penjahat, pembesar yang jahat. Saya bilang kepada anak istri saya dulu, saya bukan Islam, saya kafir. Allah kasih hidayah. Begitu masuk Islam, saya bilang sama bini anak saya, you ikut saya. 3 hal jangan pernah kalian lupakan setelah kita Muslim. Kalian tidak perlu menghafal 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Tak usah kalian hafal. Kalian cukup hafal suratul Fatihah. Cukup. Asal kalian bisa membaca Al-Quran dengan tartil, insya Allah cukup. Tidak usah panjang-panjang. Tidak usah ambisi menghafal 30 juz. Maka yang jangan kamu tinggalkan pertama adalah sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan. Afdalul amalu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu, jangan berbohong. Yang ketiga saya bilang, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Legitimasi, kompetensi, kemampuan, eksistensi pemimpin kita ini 10 tahun, hampir 10 tahun, dekat dengan 10 tahun, 9 tahun lebih kemampuan rezim yang ada dari presiden sampai ke bawah, di bawah rata-rata. Ketidakmampuan memimpin tergantung dari seorang pemimpin. Itu dalam pandangan studi leadership. Dan seorang pemimpin sejati tidak pernah mencari pengikut. Kalau kita belajar ilmu leadership kepemimpinan, tak ada pemimpin mencari pengikut. Saudara, ibu bapak, rahimakumullah, perhatikan Presiden ke-17 Amerika, seorang otodidak. Beliau adalah ahli hukum. Beliau ini orang tuanya hanyalah seorang peternak, petani biasa, dan bisa mempersatukan black man, white man, kulit hitam dan kulit putih. Abraham Lincoln jadi pemimpin di Amerika. Dia mempersatukan antara hitam dan putih, kulit hitam, negro, dan kulit putih. Ini pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin, sesuai prosedur Islam. Kita ini mengaku Islam. Tadi Ustaz tadi bilang kemerdekaan diselip dengan kata apa tadi? Apa tadi? Tahu? Saya baru datang, saya bisa dengar. Merdeka dengan dasar tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di atap daripada pernyataan statement Pancasila itu ketuhanan yang maha, yes, ketuhanan yang maha esa. Kebetulan founding fathers kita ini terdiri dari beberapa agama, tapi yang paling besar pendiri bangsa ini
adalah orang Islam. Konon notabene mereka ini adalah ulama. Sekali lagi, pendiri bangsa ini kebanyakan dari mereka adalah ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Meninggal Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, Pak, kalau saya bilang nama itu respon cepat, sambung cepat. Makanya kita diuji oleh Allah. 10 tahun kita diuji oleh Allah. Terkapar kita ini. Walau sikna nama asna bikuli koryatin naziro. Negeri akan berubah kalau penduduknya mau berubah. Kita jangan salahkan Pak Jokowi, sedangkan upacara saja topinya sudah bengkok begini kemarin. Betul apa betul? Bu, boleh nggak upacara kemerdekaan pakai baju adat? Coba periksa sejarah, flashback, balik, comeback to historic, pulang pada sejarah. Kapan petinggi negara kita, presiden dulu, presiden itu lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yudikatif, eksekutif, legislatif. MPR lembaga tertinggi negara, baru dulu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Tadi ketika presiden berpidato sebagai pemimpin lembaga tinggi, bukan tertinggi, lembaga tinggi negara, entah kapan sudah kembali katanya presiden akan jadi lembaga tinggi. Padahal MPR yang punya karakter dan sifat posisi di situ, lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tak ada satu presiden yang mengenakan pakaian adat. Betul apa betul? Dulu kita masih SD belajar tentang hafal provinsi. Aceh ibu kotanya Banda Aceh, Sumatera Utara ibu kotanya Medan, Sumatera Barat ibu kotanya Jokowi lain lagi, Provinsi Padang. Memang sudah salah setel ini batu ini. Mohon maaf ibu bapak, Indonesia ini kan negara yang paling santun dan beradab. Makanya saya punya kawan tua dari Manado, bilang bajingan, bilang tolol, bilang pengecut dari persoalan. Karena bangsa kita ini santun dan beradab. Saking santun dan beradab, orang munafik pengkhianat Islam kalau ngomong santun, insya Allah di pasar publik masih laku. Jadi kalau ibu bapak mau suka laku supaya dapat jabatan, ibu bapak bersikap santun saja, munafik saja, pasti laku. Makanya sekarang ini bingung. Setiap partai mencari pendukung, lari semua, sampai ada gelar satu tema di pembicaraan Indonesia Lawyers Club. Pembicaranya itu beragam politikus dan pengamat, termasuk ada Rocky Gerung tadi malam. Malam apa kemarin malam? Mereka membicarakan tentang cinta Jokowi kepada Ganjar atau kepada Prabowo. Sudahlah kalian berkelahi, kami tetap pilih Anies Baswedan. Amin ya Rabbal. Karena Anies ini merupakan arus oposan, kendali kekuatan, pencerna segala kebijakan publik yang dibuang menjadi sampah.
di mata para pejabat tidak diperbincangkan. Di tengah komponen masyarakat yang sedang mengadakan upacara, bukannya pidato tentang keuangan negara, bukannya pidato tentang kebobrokan mental, akhlak, moralitas pejabat, tapi yang dibicarakan adalah diri seorang leader, diri seorang pemimpin yang katanya 3 tadi itu. Saya, kata Jokowi, sering disebut Pak Lurah. Saya, kata Jokowi, sering dipanggil bodoh, dipanggil tolol, dipanggil Firaun dan lain sebagainya. Wibawa kita sebagai bangsa ini apa, Ibu Bapak? Dari kecil-kecil begini, tapi saya sudah tidak heran. Saya keliling Indonesia, saya sering tegur ini anak-anak kecil begini. Waktu orang lagi ceramah, waktu orang lagi ibadah, antum jangan gerak. Seperti ini contoh, bagus. Saya kira di bocah-bocah ini punya mama masing-masing. Tidak mungkin ini mamanya Maryam. Maryam sudah lama wafat. Didik dari kecil, ku ampusakum wa ahlikum naroh. Peluk dia. Hei, dengar, duduk diam-diam. Dengar Ustadz mau ceramah, you bisikan di telinga. Kalau nanti besar, bertumbuh menjadi gubernur, bertumbuh menjadi menteri, bertumbuh menjadi duta besar, ambassador, bahkan insya Allah Anda bertumbuh menjadi presiden. Amin ya robbal. Bisik di kuping dia. Ibu bapak, tadi saja mulai ceramah sudah pakai istilah seperti Maulana punya apa itu? Saya tidak dalam barisan itu. Saya dalam barisan yang tidak suka main-main. Serius berpikir tentang negara dan agama ini. Ini yang rezim yang begini suka, yang begitu, yang puji-puji datang cuma ngelawak-ngelawak, Allahu Akbar. Lihat orang Islam suka begitu-gitu, gampang, gampang. Suara mereka kita bisa beli. Murah sekali kita ini. Islam ini akan kuat kalau ulamanya kokoh di atas. Ihsyaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama yang lalai. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Kalian salah. Saya ini adalah muhtadin. Hanya diangkat Allah dari lumpur kafir, dipindahkan ke dalam Islam. Tidak gampang jadi ustaz, tidak gampang jadi ulama. Ini bencong jadi ustaz. Karena penjilat. Agama hancur atau tidak, saya yang penting terkenal. Ini kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Yes, saya satu barisan dengan beliau. Kami terpenjara, kami ditangkap karena dendam kafir dan munafik. Ini kita di Indonesia badan kekar, tampil di televisi, assalamualaikum. Laki-laki gagah, laki-laki kekar, tangan seperti bencong begini, putar-putar. Ini yang begini, ini pemain kungfu harusnya. Ini orang-orang bencong. Ini negara kita. Sudah, Indonesia gampang kok.
Ustadz-ustadznya gampang, bisa diatur. Yang penting santun, yang penting beradab. Ingat, santun dan beradab itu ditempatkan dalam konstruksi apa? Dalam elemen kehidupan, etika secara eksologi, etika, logika, estetis. Dalam konstruksi teologisnya diletakkan dalam perilaku dan karakter untuk mengejawantahkan tugas kita. Sebagai seorang penguasa, dia adil, dia santun, dia beradab. Kalau dia tidak ambil uang negara, betul apa betul? Itu yang beradab, itu yang santun. Jenderal sebagai seorang jenderal, dia tidak korupsi, dia tidak jadi bandit narkoba, dia tidak membunuh sesama polisi, tidak membunuh sesama tentara. Itu yang disebut santun dan beradab. Takbir. Jadi kalau ada diksi-diksi yang menyebut bajingan dalam ambition of the human leader, kepemimpinan yang tidak didasari pada kesantunan, beginilah supaya lebih mudah, jangan terlalu ilmiah. Begini, orang sering menuduh Islam teroris. Lihat baik-baik, dengan baik-baik ibu bapak. Teroris buang bom di tengah kita di masjid ini. Ini nggak sampai 5.000 yang hadir. Dengan baik-baik. Maka kita kutuk perbuatan teroris, bukan dakwah fisabilillah. Amin ya robbal. Karena membunuh orang kafir dan membunuh saudara muslim. Tapi yang tidak terlihat, awas. Yang tidak terlihat ibu bapak, pancuri uang negara 349 triliun hanya lipstick. Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era Jokowi ini menakutkan. Allahu Akbar. Hukuman apa yang Allah berikan bagi negara kita? Ada lagi berita terbaru, seorang PT Taspen, tabungan pensiun para purnawirawan, seorang direktur utama kafirun sedang diseret ke pengadilan dan mentersangkakan halak batak. Pengacara siapa yang bela Joshua kemarin? Simanjuntak. Kita tidak bela persoalan ideologinya, akidahnya, bukan. Tapi ketidakadilan di masyarakat ini yang betul-betul persoalan ini menembus dalam mindset cara berpikir Anies Baswedan sampai kepada lobus parietal, otak besar yang dikelola sebagai seorang cendekia, orang yang hebat, trik rekodnya luar biasa. Dia tahu persoalan negara sehingga meletakkan satu slogan sebagai capres, berubah. Apa yang perlu dirubah? Yang perlu dirubah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Kalau sudah bela, kalau sudah pakai slogan ini, berarti komponen secara pluralistik. Kita ini kan bangsa yang pluralistik, modernis dan sekularis. Kita bukan bangsa yang bodoh lagi. Di kampung-kampung orang sudah memakai ini barang disebut dengan apa namanya? Headphones. Apa namanya? Handphone pintar atau apa? Smart. Yes. Handphone sepintar. Biar di kampung-kampung tadi lampu merah ada orang punya tangan hitam-hitam sementara ketik-ketik begini. Saya bilang sama istri, itu dia ketik betul nggak? Ya betul lah Pak. Oh, kamu yakin betul? Betul, coba buka kacanya saya lihat. Betul, dia balas WhatsApp. Dia sedang balas WA kawannya. Dulu dia tahu begitu, saya aja tidak tahu. Dulu kira-kira dia tahu, dia tidak tahu. Penggunaan IT, informasi telekomunikasi, menerobos ke ruang-ruang publik, membedah pikiran masyarakat
melihat lebih jauh tentang langkah perjuangan hidup manusia yang dia titik beratkan pada perhatiannya terhadap penguasa. Jadi apa yang dikatakan Rocky Gerung, saya tahu persis Rocky Gerung, satu kampung dari Manado, sama-sama kita orang Manado. Yang kedua, secara ideologi dari aspek antropologi, linguistik, bahasa dan budaya, kita sama-sama satu bahasa dari Manado, Sulawesi Utara. Tapi dari sudut pandang beliau dalam rekam jejak akademik, beliau itu menguasai science of mother. Induk, ruang induk dari segala ilmu pengetahuan adalah filsafat. Dalam setiap negara pasti ada filsuf, dan setiap filsuf pasti jadi korban rezim. Tapi kalau rezimnya adil, insya Allah Galileo dan beberapa Aristoteles ini nggak mungkin dihabisi, pasti jadi kawan. Nah, ini susahnya kalau seorang pemimpin tidak terpelajar secara akademik, ditambah juga dengan sarjana-sarjana kita ini kebanyakan ijazah beli alias ijazah palsu. Bagaimana mau masuk ke depan mau jadi pemimpin? Bicara aja sudah tidak sanggup. Coba perhatikan kalau Anies bicara, lawannya cuma 2 di Indonesia, di Republik ini. Lawan tanding Anies dalam berkomunikasi, dalam ilmu homiletika, bukan homiletika ya, bukan homiletik, homilitik atau speaking public, orator, orasi. Kalau dia bicara, lawan tanding dia sebagai seorang presiden hanya 2 di Indonesia. Yang pertama Soekarno, yang kedua Susilo Bambang Yudhoyono. Allahu Akbar. Kita bukan kampanye Anies, nggak pakai istilah kampanye, pokoknya to the point, tembak langsung. Nah, saya kan bagian masyarakat, saya masyarakat yang korban. Saya membawahi ratusan juta masyarakat. You terima atau tidak terima, no problem. Karena saya paham Rocky Gerung bicara begitu, mari kita berhitung secara matematik finansial. Dia tidak berpikir tentang rumah tangga. Why not? Kenapa dia tidak berpikir rumah tangga? Karena dia tidak punya bini. Satu, Rocky tidak punya bini. Yang kedua, dia tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga yang lain. Saya tahu persis dari kakeknya sampai keluarga-keluarganya itu para akademisi. Adanya laki-laki itu seorang dekan Fakultas Eksakta Universitas Samratulangi Manado, profesor. Jadi secara finansial dia tidak berpikir duitnya. Enggak, sama-sama kita, basicnya kita adalah filsafat. Saya tahu bagaimana orang filsafat itu. Dia pandang uang itu hanya seperti kertas. Kalau saya tidak ada basic filsafat, nah, orang Indonesia ini kan suka cari kesempatan dalam kesempitan. Yang ada di pikirannya fulus uang, fulus uang. Kalau kita bicara uang, Indonesia itu kalau sudah terkenal, sudah menjual-jual diri, menjual-jual kemampuan. Saya kan sudah hebat, harus bayar lebih. Makanya saya dari dulu berdakwah sudah 16 tahun, memilih tak pernah pakai pendamping. Dari dulu saya bertiga. Pasukan saya berdakwah cuma 3. Saya, istri dan anak. Anak sudah nggak bisa ikut karena dia sudah masuk sekolah. Saya bilang, kau sekolah, jangan kau buta huruf. Walaupun bapak bukan orang Jawa, kau tetap sekolah. Karena kalau kau jadi presiden, orang Jawa dulu. Betul apa betul? Kenapa orang Jawa harus jadi presiden? Karena orang Jawa punya 3 keunggulan. Yang pertama, Jawa itu sabar.
Coba kalau lihat postur tubuh dan intelektual Jokowi, banyak bukan orang Jawa sepintar Jokowi, banyak selevel intelektual Jokowi, banyak. Insya Allah. Face, wajahnya, postur tubuh beliau banyak, bahkan banyak orang yang mirip dengan Jokowi. Tapi bukan wong Jawa. Ketika dia jadi orang Jawa, ini dia. Baru dia jadi presiden. Wal arabbu bi ta'subi wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Boleh dari presiden karena Jawa punya keunggulan di atas rata-rata dibanding suku-suku lain. Pertama, Jawa itu sabar. Yang kedua, Jawa itu ulet. Yang ketiga, Jawa itu tidak sombong dan takabur. Dia bermain senyap, low profile. Orang Jawa terkenal sampai di Brasil. Dia tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Jawa itu bermain di bawah. Dia nggak pernah naik ke atas. Kalaupun dia di atas, dia tidak pernah menganggap dirinya hebat. Jangan dulu tersinggung yang Jawa di sini, kawan. Coba kalau presiden dari Sumatera, presiden dari Sulawesi, Allahu Akbar, Panji Gumilang bikin kasus langsung tembak mati, kawan. Panji Gumilang kan yang kemarin waktu mau ditangkap polisi pura-pura mampus, pura-pura sakit, lagi patah tangan. Katanya kiai, katanya ulama, katanya syekh. Begitu ditangkap, rekeningnya diblokir. Pidato dia di depan ribuan santrinya. Ini Panji. Mas, jangan kuyo-kuyo, jangan lama-lama. Syekh tahu, katanya, Syekh tahu pasti dikembalikan dengan cara Syekh. Bukan dikembalikan, dia ganti tempat tidur saya di Barreskrim. Kau rasa Panji? Tidak ada AC di dalam, kawan. Baru kau rasa di situ. Melawan ulama, Majelis Ulama Indonesia, dia bilang hanya seperti selevel lembaga sosial masyarakat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau nih Panji Gumilang, bajingan betul ini. Jadi kata bajingan yang Rocky tunjukkan ini banyak. Pemimpin kita, pemimpin bukan cuma Pak Jokowi, tidak ditujukan kepada individu Jokowi. Rocky sudah ngomong di dalam rumah tangga, Pak Jokowi baik terhadap anak-anaknya, baik sebagai eyang, sebagai opung, sebagai opa yang baik dalam struktur rumah tangga. Tapi kinerja etos rezim Jokowi buruk. Itu ibu bapak, dalam satu risalah saya baca buku, ternyata Imam Syafi'i itu punya guru yang paling hebat dari sekian banyak guru yang beliau belajar. Guru beliau itu yang paling hebat bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini mantan perampok, mantan pencuri, mantan garong, mantan bajingan. Kata Fudail, keburukan berdiam di dalam rumah, sedangkan kuncinya adalah cinta kepada dunia. Nabi SAW, hubud dunia ra'su kulli khati'at. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Berkomitmen dia, bersatu dia, antara menteri dengan menteri, antara hakim dengan jenderal, bersatu dia. Bagaimana supremasi hukum digembos
Antum melawan penguasa, antum bukan masuk ke kamar, antum akan masuk ke kamar tahanan. Ini yang membuat orang jadi takut. Bahkan Karni Ilyas pernah merilis satu siaran, 62,8% masyarakat Indonesia takut bersuara. Sudah takut bersuara. Lihatlah sekarang, yang tadinya di atas kencang bicara tentang tauhid, bicara tentang kedaulatan masyarakat, bicara tentang kebenaran Islam, tiarap satu-satu. Takut masuk penjara. Nggak apa-apa, kita masuk penjara bangga, asal kita bukan nyolong, asal bukan nipu, asal bukan bohongi umat. Saya di dalam penjara, ada ustadz juga di dalam penjara. Saya tanya, Ustadz, apa kasusmu? Oh, ini kiai. Dia panggil kiai sama saya. Ini kiai, kasus saya kasus biasa lah, kasus umat. Iya, kasusnya pasalnya berapa? Oh, belum ada pasal, kiai. Jamaah yang ngomong ke saya, Ustadz, ini pasalnya. Apa pasalnya? Bawa lari uang umroh. Malu-maluin, Bu. Bawa lari uang umroh, bawa lari orang punya uang haji, menipu umat, membohongi umat. Innalillah. Oh, saya bilang kalau saya begitu dan dulu sudah kaya saya ya. Hari ini kaki saya di Sumatera Utara, besok di Cirebon, besok di Makassar, besok di Kalimantan, besok di Banjarmasin. Udah kaya saya kalau begini. Sedangkan kuncinya, kata Fudail bin Iyad, adalah cinta kepada dunia. Itu keburukan. Kebaikan berdiam dalam satu rumah, sedangkan kuncinya adalah ikhlas. Itu bukan berarti kita tidak butuh dunia. Ingat baik-baik. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Tapi bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Sama dengan kita datang berdakwah. Kita tahu panitia siapkan tempat. Panitia perlu pengorbanan. Saya bilang saya keliling Indonesia, tanya dari Sabang sampai Merauke. Kalau pernah saya tipu umat dalam berdakwah, bahkan panitia yang tipu saya. Oh, pernah terjadi begitu waktu buka amplop begini tipis. Makanya untuk mengukurnya rasa dulu kopi, ada kopi enggak ini? Disinilah akan melihat. Ini kalau kopinya enak, insya Allah amplopnya tebal. Bukan, Ibu Bapak. Kita mau merdeka bagaimana di dalam kita umat Islam sendiri saling pancuri? Merdeka apanya? Tertibkan dulu diri sendiri, tertibkan dulu masyarakat, negara dan bangsa. Tapi siapa yang menertibkan? Yang di atas. 4 orang yang menertibkan dunia ini. Bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro, bi syafawatil aqniya, bi dakwatil fuqara'i. Yang pertama, bi dakwatil fuqara'i, itu yang keempat, doa orang-orang miskin. Bahaya itu, bahaya. Kalau itu sudah berdoa, awas. Ya Allah, presiden yang dulu saya tidak begini. Waktu SBY kami sawitnya naik. Dulu per kilo sawit saya 5.000 ya Allah. Di zaman Jokowi ini hancur ya Allah. Awas, awas. Doa orang miskin. Karet 7.000 dulu ya Allah. Tapi ganti menterinya ini rusak. Sampai gula dan minyak goreng susah dicari kemarin. Saya orang Manado kawan.
Kalau di Manado, nggak perlu minyak goreng. Orang Manado nyiur melambai. Oh, di kampung saya, opa saya itu punya berhektar-hektar ornamen. Opa saya punya kopra, punya banyak kelapa. Bahkan saya masih muda, saya pencuri kelapa itu. Yes, saya pencuri kelapa itu. Tapi punya opa saya mantan pencuri seperti Kudoil bin Iyad. Tapi saya nggak pernah nyolong barang orang lain. Saya ambil opa saya punya. Kalau hanya minyak goreng yang tidak ada, Manado tempat kopra, naik saja di pinggir rumah, bikin kelapa, cukur dia, peras dia, bikin minyak kelapa. Kaya Indonesia ini. 10.000 triliun, datang presiden baru, ada yang ngomong begini, orang tidak punya konsep di pikiran, nggak tahu tentang ekonomi, nggak tahu soal hukum, apalagi politik. Lalu dia ngomong, ini presiden berikutnya susah mengembalikan uang. Allahu Akbar ya karim. Jangankan 10.000 triliun, 1 juta triliun. Indonesia ini cuma membalik telapak tangan. Makanya biar presiden di Indonesia ini tak tahu apa-apa, boleh, yuk bisa jadi presiden kawan. Ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Bisa. Karena yang bekerja bukan presiden. Presiden hanya menjaga attitude. Presiden hanya menjaga kemampuan leadership. Berdiri bagaimana, duduk bagaimana, menggenggami ketika bicara bagaimana, waktu mengenakan jas wiskap, tangan tidak boleh seka suar dengan wiskap, harus pakai tisu atau lenso sapu tangan. Ini semua adab dalam leadership. Duduk ketika makan beserta kepala-kepala negara, mulut tidak boleh ikut sendok, sendok yang cari mulut. Inilah studi leadership. Sampai seketat itu baru kita jabarkan dalam proses. Jadi sebenarnya pemimpin itu tidak berpikir soal ekonomi, tidak berpikir soal sertifikat tanah, tidak berpikir soal bahan tambang. Semua yang ada dalam ruang republik yang kaya raya ini, baik di bawah tanah, di atas, di udara, bahkan di kiri kanan tambang. Pemimpin tak usah pikir itu. Kenapa pemimpin sampai bagi-bagi sertifikat? Ini adalah kinerjanya siapa tadi yang sambutan itu? Dusun, siapa? Ya, si dusun tadi itu punya kerjaan. Itu barangkali orang asumsikan kepala, itu orang bilang lu murah. It's come back to yourself. Kembali lagi kepada you punya diri. Begitu. Kalau antum sudah sadar saya seorang pemimpin, saya seorang leader, saya tidak perlu kerja, duduk saya komando. Tapi ibu bapak garis bawahi, seorang leader yang pertama language, kuasai bahasa. Kalau sudah kuasai bahasa, kuasai ilmu. Jadi bukan cuma duduk diam, sini ekonomi, sini inflasi negara bagaimana, fluktuasinya rupiah bagaimana, dolar kursnya bagaimana, itu dia di luar kepala. Dan ini Anies punya bagian. Nanti kita lihat. Dulu kita pendukung Prabowo kan? Maaf Jenderal, sekarang kita dukung Anies Jenderal. Orang tanya sama saya, Ustadz dukung Prabowo? Yes, saya dukung Prabowo. Dia punya mama Manado, bapaknya Jawa, dia orang Jawa juga. Anies Baswedan juga Jawa, apalagi Ganjar Pranowo Jawa. Tapi kan tiga orang ini kita cari the best, kita cari baik daripada yang terbaik. Bukan cuma cari yang baik, sebagaimana Nabi Muhammad, according to Michael Hall, 100 the great men in the world, Prophet Muhammad, good man is number one. Itu kafir yang bilang
seorang penulis Amerika, Michael Hall, dari 100 manusia terbaik di dunia, Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduki ranking pertama orang terbaik. Antum sendiri pakai nama Muhammad masuk penjara pencuri orang punya uang. Masuk penjara pencuri orang punya uang negara. Itu dia, bikin malu. Kenapa maling jadi penjahat? Makanya saya bilang kepada anak istri saya, yang ketiga, pertama jangan tinggalkan sholat, yang kedua antum jangan mencuri, yang ketiga jadilah dirimu sendiri, jangan pernah jadi diri dan pikiran orang lain. Nah, jadi diri sendiri, begitu. Kalau kamu nanti jadi pejabat, jadilah pejabat, jangan berhati penjahat. Kalau kamu jadi penjahat, jadi penjahat yang betul-betul penjahat. Jangan pura-pura berhati penjahat. Di Indonesia ini banyak pejabat berhati. Pejabat berhati. Itu sudah Allah gariskan dalam Quran surah Al-An'am 123 tadi. Dijadikan, ditaruh di tengah-tengah kalian. Jadi Jokowi jadi presiden, sudah kita bersyukur. Kita kan dulu dukung Prabowo menang, tapi Jokowi yang Allah lantik. Sudah syukuri, sudah dilantik, bahkan tidak terasa hampir 1 dekade, hampir 10 tahun Jokowi sudah mau selesai. Kemarin itu 78 tahun Indonesia merdeka, itu pidato terakhir Joko Widodo. Insya Allah, amin ya Rabbal. Karena Jokowi sudah mau turun, bukan cuma Jokowi. Isaru salasa asnafin minanasi wahum. Yang pertama al ulamaul gofilun, ulama pun turun, Ma'ruf Amin. Kemarin dia mau upacara, dia mau masuk ke barisan upacara, ditarik kiri, ditarik kanan. Karena kawan sudah susah, raja punya kaki kan tidak kuat lagi jalan. Coba perhatikan kalau Anies dan Agus, dia ini nih pemimpin-pemimpin yang gagah, yang muda. Allahu Akbar. Seperti inilah contohnya Yahya Walodi begini. Amin ya Rabbal. Jangan cari yang sudah after, cari yang masih porsa. Satu, mantan serdadu, soal mental sudah terlatih. Track recordnya, his father, ex-presiden, bapaknya dulu adalah presiden yang paling bijaksana, Susilo Bambang. Masya Allah, tinggi, gagah, besar. All the praises, Bismillahirrahmanirrahim. All the praises go to Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana SBY pidato selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau buka dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. I'm President from Indonesia. Ini satu sudah baca begini sana kan. Kawan latih. Makanya perlu Anies, Agus, dua-dua ini output Amerika. Output Amerika. Konsep demos and kreator, konsep demokrasi. Dua-dua jago ini. Kita ustadz ini bukan tidak tahu, kita lebih kaliber dari politikus. Cuma kita selalu simpang. Politik di Indonesia ini untung-untungan. Bawa atribut Islam, bikin politik. Di sana juga bikin, bawa bendera Islam, warna Islam, bikin politik. Setelah sudah jadi politik Islam, berhantaman mereka.
tidak mau bersatu. Kenapa? Apa itu masalahnya? Jadi tunggu dulu kita bicara kemerdekaan bertauhid. Partai politik Islam aja nggak bersatu. Betul apa betul? Jalan sendiri-sendiri. PKS ke sana, PAN ke sini. Tunggu dulu. PBB ke sana. Ada kan PBB juga kan? Oh, semua jalan masing-masing. P3 lompat ke sana. Allahu Akbar. ABG asal bukan Ganjar. Lompat semua ke sana, kawan. Baru ustadz kita kebanyakan tiarap. Ya. Tiarap karena nggak ada yang Pinang mungkin. Saya nggak kenal tuh Anies Baswedan. Nggak. Wallahi. Hanya satu kali saja di Jakarta pernah ketemu. Beliau sambutan, saya ceramah. Nggak pernah. Kemarin ada yang mau tawarkan bertemu Anies makan siang. Saya bilang enggak. Sama dulu dengan Prabowo. 6 kali saya diundang, nggak pernah saya datang. Saya bukan tipe penjilat. Dan saya kalau sudah tahu orang ini munafik, nggak mau saya berteman. Lebih baik satu dunia benci sama saya. Tapi saya disenangi oleh Allah. Daripada saya disenangi satu dunia, dimusuhi Allah. Pegang prinsip itu. Itulah yang Abraham Lincoln pegang. Selama dia nggak mati di tangan kulit putih. Begitu juga saya di penjara. Tolak semua pengacara. Karena saya tahu kalian berani kalau kalian diadu dengan sama-sama Muslim. Giliran kalian dengan kafir. Kalian pikir saya tidak tahu. Saya bekas kafir. Dana kalian ada dengan kafir. Saya tahu bukan tidak. Ada ulama yang mengalir dengan partai kafir. Innalillahi. Dulu saya pernah bilang ulama ini. Terjadi sekarang kan? Makanya saya memilih jalan sendiri. Ada lagi fitnah. Ustadz Yahya katanya main catur, main kartu dengan Habib Rizik. Di mana saya main kartu dengan Habib Rizik? Beliau di blok narkoba. Saya di pidana umum, jauh tempat kami. Singa dengan singa mau diadu, susah kawan. Kasihan. Saya kesini tadi, orang kaget sholat isya di sini maghrib di jalan tadi. Jalan apa tadi itu? Saya mampir suami istri. Ini Ustadz Yahya ya? Oh bukan Pak, mungkin salah. Itu Ustadz ada tai lalatnya di sini. Iya bisa saja salah. Masa awal ini sinaga. Siapa yang mengatur? Ini Ustadz Yahya lah pura-pura. Batak kawan. Bahasa Yahudi saya tahu, lagi bicara Batak. Tahu lah awak. Mau kemana Ustadz? Mau biar saya mencirim. 18 menit lagi. Ada masjid jadi samping Arhanut. Saya sholat maghrib di situ. Jadi kami itu kemana-mana. Orang bertanya, kenapa Ustaz tidak mau pakai sopir? Saya takut nggak pernah, tapi waspada saya tinggi. Kalau antum saya percaya, belum 100%. Saya takut Indonesia ini biar 2000 perak dia mau bunuh saudara Muslim. Jangankan 1 miliar, 2000 perak dibayar 2000 dia mau bunuh saudara Muslim. Nah kalau saya pakai sopir, oh ini sopirnya Yahya, ini kafir, ini kuat dananya, bikin orang Islam jadi munafik karena orang kafir. Kafir mulai sorong. Nih ada 1M. Kamu sopirnya Yahya? Iya. Dia suka minum kopi kan? Ini cyanide. Ini cyanida. Taruh di kopi Yahya Waloni. Habis minum, selesai awak. Antum bertanya-tanya kan, kenapa dah dulu Ustaz mau sendiri? Yes. Antum senang sama saya karena antum belum digoyang oleh kafir. Orang yang tadinya siang malam di Medan ini kawal saya kiri kanan, munafik ternyata. Saya datang ke kampungnya sana, saya ceramah di sana. Oh Yahya Waloni itu, wah keluar penjara dia minta maaf. Masalah yang saya hadapi
bukan seperti yang lain. Coba kita studi lagi ya. Ada yang masuk penjara karena sama-sama ormas Gus Dur masuk penjara karena sama-sama Jawa ibu bapak, saudara-saudara, lihat ke sini. Saya berhadapan dengan satu dunia, namanya dunia Kristen. Saya minta maaf karena yang menjadi ahli pada waktu itu adalah Kiai NU, Ustadz terdakwa. Antum mengatakan Roh Kudus itu Roh Kudus. Kitab Kristen itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Dia kan pakai BAP dia baca. Saya mau ketawa. Kalau kita mendalilkan ini dalam ceramah, di dalam Al-Quran Allah tegaskan dia akan mengolok agama kita dengan tidak juga pakai dalil. Apa Anda terdakwa menerima? Sadar saya. Maklumlah Kiai, karena mobil baru kalau jaga memang langsung meluncur dia. Saya masih baru Islam. Saya belum tahu konsep Islam. Inilah Allah taruh saya di penjara. Saya minta maaf karena perkataan Roh Kudus. Bukan mengatakan kitabnya palsu, saya minta maaf, salah. Langsung timbul fitnah di mana-mana. Ya menyerah. Saya menolak pengacara. Kalau saya menyerah, kalau saya takut, banyak pengacara mau bela saya. Sampai polisi kasih pengacara, saya tolak. Tanya Bareskrim Mabes Polri, saya tolak. Sampai Pak Andrianto Agus Komjen Kabareskrim Mabes Polri bilang sama Majelis Ulama Pusat, MUI Pusat, dan Yusuf Mansur yang menjemput saya. Baru kali ini kami dapat Ustadz ditahan tak mau pakai pengacara. Sekali layar terkembang, pantang menyerah. Itu bahasa saya. Sekali layar terkembang, pantang menyerah. Allahu Akbar. Sekali membela Allah, mintalah hanya kepada umat. Saya bilang, jangan warnai sidang-sidang saya. Biarkan saya hadapi ini sebagai laki-laki. Om rijal, nahnu rijal. Mari tunjukkan, karena saya sudah tahu nanti di pengadilan pasti bebas. Pendeta mana yang mampu berhadapan secara akademik? Saya bekas rektornya dulu. Bukan hakim kaleng-kaleng. Hakim yang periksa saya adalah Wahyu Imam Santosa yang mulia. Yang periksa Sambo, hakim yang sidangkan saya. Istri saya nggak percaya karena Ustadz Babe Haikal pernah WA ke dia. Umi, beritahu Ustadz Yahya, beliau itu akan dihukum 15 tahun. Saya bilang, kawan, saya pernah mengajar tentang pengantar filsafat hukum. Saya pernah mengajar tentang filsafat pidana. Insya Allah adanya hukum pidana karena ada kejahatan. Wah, kejahatan apa? Crime apa yang saya buat? Bicara surga neraka, pasal yuridis mana yang mulia? Buktikan sama saya. Tidak ada. Tetap kalau bebas. Pejuang itu nggak usah. Negara kita negara hukum. Takut sama siapa? Pengawal harus 50 orang. Ya kalau 50 orang mati lah masih bayar. Tak kuat masih bayar. Ibu bapak, mau betul kita atau tidak? Iqra kita bakafar binafsikal yauma alaika hasiban. Kejujuran seorang pendakwa, kejujuran seorang ulama, kejujuran seorang pemimpin, itulah bukti implementasi daripada kemerdekaan. Amin ya Rabbal alamin. Kalau sudah tidak jujur, kalau sudah pembohong, pendusta, masyarakat akan jadi pendusta. Kalau sudah pemimpin maling, masyarakat pasti jadi maling. Ini susahnya.
penjahat jadi pejabat, pejabat berhati. Penjahat jadi pejabat, pejabat berhati. Maksimalkan itu dalam kalkulasi matematik, filosofis, pikiran, mindset kita. Ciptakan generasi kita, generasi yang berpendidikan. Saya punya anak, setiap kali terima rapor juara. Bahkan setiap wisuda cum laude terakhir yang kemarin, konsentrasinya teknik perencanaan kota dan wilayah Unikom Bandung. Terima ijazahnya cum laude. Anak saya di pesantren kelas 3 sanawiyah, dari kecil dai juara 1 mubalik Jabodetabek. Kau kasih makan apa Ustaz anak-anak ini juara? Kasih makan pecel lele Lamongan NU. Apalagi makanannya? Makanan yang kedua saya kasih makan mereka rumah makan Padang Muhammadiyah. Dua makanan itu yang membuat kami cerdas, pintar dan berakal. Apa itu? Pecel lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah, nasi Padang Muhammadiyah. Nggak usah tambah-tambah dengan nasi yang lain. Ini yang terakhir. Untuk menjaga kemerdekaan, jagalah ukhuwah Islam. Jagalah ukhuwah Islam. Sholat satu masjid. Jangan imamnya baca suratul Fatihah, di bawah juga, di belakang juga baca suratul Fatihah. Mau pakai kunut atau tidak kunut, insya Allah semuanya benar. Amin ya robbal. Yang biasa pakai kunut, silakan pakai kunut. Yang tidak pakai kunut, silakan teruskan. Lebih cepat, lebih bagus begitu. Yang pakai kunut silakan, yang tidak pakai kunut silakan. Jangan undang ustadz yang bilang di sini yang pakai kunut sesat. Besok lagi diundang yang tidak pakai kunut sesat. Ah, ini dia. Ini bukan ustadz kalau dua begini, iblis semua itu. Yes. Kalau kita mau merdeka, di samping jujur, kita juga mesti berani tegas. Qulil haq walau kana. Orang Islam kan bingung sekarang. Mana nih Islam yang betul? Oh ini ikut yang ini, bayar 1 juta, insya Allah masuk surga. Di Kalimantan ada itu. Bayar 5 juta, masuk surga. Allahu Akbar. Kalau begitu orang kafir masuk surga semua. Banyak duit. Nah, jangan pernah bermatematik dalam hukum syar'i Islam. Doa kita itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi. Beri berkah bagi saya. Anak saya mau sekolah. Suami saya sudah tidak ada, ya Allah. Saya janda seorang diri. Dari mana tempat saya bergantung, ya Allah? Minta kepada Allah. Lebih cepat pertolongan kita kepada Allah. Kalau kita minta kepada manusia, apalagi minta kepada pemerintah, tunggu saja. Dalam kondisi begini, makanya kita berdoa di tahun depan, tanpa kita harus menjelekkan Joko Widodo, tanpa harus kita menjelekkan Prabowo dan Ganjar. Pak Jokowi tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, tinggal 7 bulan kawan. Tinggal 7. 14 Februari 2020 ampe, kata orang Padang. 2024 pemilihan, insya Allah Anies Agus.
Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Ini pemimpin yang ganteng-ganteng dua orang ini kawan. Wah, kuat-kuat. Postur tubuhnya bagus-bagus. Saya senang sekali kalau lihat Agus sama Anis itu. Kalau sudah pakai wiskap, sudah pakai jas, betul-betul tidak memalukan kalau ke Eropa itu. Jago bicara, jago bahasa Inggris. Udahlah. Kita hanya mendoakan orang tua-tua Pak Maruf mundur ke belakang jadi ulama. Amin ya Rabbal. Jangan. Orang-orang marah. Ustadz, kenapa Ustadz keluar penjara Yusuf Mansur yang jemput Ustadz? Nah ini jadi sorotan juga. Bahkan ada yang bilang, oh Ustadz Yahya keluar penjara sudah jadi lembek, jadi melembek. Woi, lembek matamu. Lembek apa? Saya sendiri dari dulu. Saya pernah ular. Yang saya hadapi adalah para Kristen kan punya taktik. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Itu dalam Bible New Testament, perjanjian baru Kristen. Cerdik kamu seperti ular, tuluslah hati seperti burung Maksudnya saya pernah jadi ular, sekarang berhadapan dengan harus lebih licik daripada Antum nggak pernah jadi ular, cuk kata Nabi, manso mata naja. Kalau nggak tahu perjuangan, duduk diam. Ini perjuangan untuk agama ini tidak mudah siasahnya. Oh ini duduk kita satu partai, ini satu kelompok. Besok-besok pecah. Kenapa? Ambisi, human interest, kepentingan manusia. Coba dulu kita Prabowo menang dari Sabang sampai Merauke. Kenapa Jokowi yang dilantik? Karena diantara kita banyak yang cari muka kepada cari muka hanya kepada Allah. Maka saya paling tertutup, paling secret sekali. Saya menangis, cukup Allah yang tahu. Di mana? Minnal lailah fatahajat bihi. Pada separuh malam sujud tahajud maka. Nggak usah. Jadi antum mungkin berpikir, oh masa saya ini sudah Islam dari lama nggak bisa. Antum kan mengukur orang setia, jujur dan benar dalam Islam itu bukan karena kau lama di Islam. Panji Gumilang dari kecil di pesantren. Dari kecil juga dia tipu. Kalau wataknya memang penjilat. Ada satu ibu, bapak, saudara-saudaraku, dari tahun ke tahun ban Vespa terus di kepala. Pokoknya pakai imamah terus. Itu bukan dari kafir, memang dari kecil. Dia belajar sampai ke Mesir kalau nggak salah. Dia belajar sampai ke Kairo. Dia belajar pesantren dari kecil. Wataknya apa? Wataknya munafik. Saya dari kafir. Bukan cari muka sama ibu bapak. Saya cari muka kepada Allah. Kalau saya cari muka kepada ibu bapak, ceramah saya begini. Alhamdulillah, seperti tadi. Ibu, Bu, Ini kalau cari muka. Oh gampang, apalagi saya orator. Imbang sedikit lah dengan Anis, insya Allah. Karena Allah pakai orang-orang jago-jago bicara. Tapi antum mesti jago bicara ada isi di kepala. Antum jago bicara kalau isinya kosong di kepala nggak jago itu. Isi dulu kepala, muatan isi dulu, baru perang. Nah itu bagus. Makanya kita ini kalau sudah ribut, sambil parang-parang di kampung ambil, apa yang diperalat? Ini sistem demokrasi. Negara sudah menanjak pada problematika sekularisme, modernisme, tapi sifat sukuistik ada di Indonesia. Kenapa? Kalau sudah marah, bukan pikiran, bukan mindset yang berjalan, bukan logika, bukan konsep yang diadu, otot. Mau ngamuk keluar dengan parang-parang. Allahu Akbar. Ancam Rocky cuma kecil orangnya. Datang ke Mabes Polri badan telanjang penuh tato. Mau lapor kepada Rocky. Percuma lapor sama Rocky. Rocky jago ekonomi, Rocky jago hukum. Sudah kebal, bahkan jaksa. Begini-gini mau panggil Rocky. Tidak
Kita kalau mau tambah satuan kredit semester supaya lebih pintar pengadilan, tidak apa-apa, panggil saja. Supaya tatap mukanya, umpan baliknya, ya, satuan kredit semesternya itu lebih lengkap sebagai sarjana hukum, panggil aja Rocky. Antum tidak tahu track record Rocky itu. Dia yang memberikan pelajaran hukum kepada hakim-hakim muda seluruh Indonesia. Kira-kira delik apa yang mau dijatuhkan? Allahu Akbar, malu-maluin. Makanya dibutuhkan seorang pemimpin yang cerdas. Coba nanti, kalau Anies naik, kita lihat. Kalau Rocky mau kantor Anies punya pernyataan, no. Rocky akan naik gunung ke Airbus. Saya tahu di mana di tempat naik gunung itu, Rusia, Airbus. Dia diam di tempat. Kenapa? Apalagi yang dia mau kritisi? Dia kritikus dari zaman Soeharto. Jadi orang yang tidak suka sama Rocky bukan karena saya satu kampung, bukan. Saya akui nyalinya Rocky memang betul-betul laki-laki. Makanya ibu bapak didik anak-anak kita ini. Rocky itu bukan Islam. Apa dia Ustaz? Ateis? Bukan. Dia berteman sama UAS. Dia berteman sama ulama. Dia berteman sama aktivis Islam, lawyers Islam, his friend. Dia punya kawan. Ya apa itu Ustaz? Agama Rocky mau tahu? Agama Rocky itu Krislam, separuh Kristen, separuh Islam. Jangan dibunuh pikiran Rocky, itu kritikus dunia itu. Jangan. Biarkan. Pak Jokowi juga tidak marah sama Rocky. Pak Jokowi itu orang Jawa, orang legowo, orang yang besar hati. Pak Jokowi itu. Ini panjilat ini bahaya. Betul apa betul? Bahkan dalam lingkaran Jokowi ini bajingan. Bukan kepada Pak Jokowi, bukan. Saya tahu output diksi daripada Rocky itu, diksinya saya tahu. Karena saya juga belajar filsafat. Saya orang filsafat. Jadi tahu persis. Kalau tidak mampan, tidak kuat dalam pemahaman filsafat, saya bukan tidak masuk Islam. Karena saya tahu Nabi Muhammad itu adalah filsuf tenang. Coba baca mustalah hadis, baca setiap referensi hadis, akan mendapatkan setiap kalimat Rasulullah itu mengandung fakta-fakta filosofis. Filosofis itu yang pernah sementara dan akan terjadi. Jadi mohon maaf, saya jawab saja. Tema kita HUT RI ke-78. Konsepnya di depan kita ini Maulid Nabi. Yang pertama, pemimpin harus amanah. Pemimpin itu harus jujur. Pemimpin itu harus tabligh, suka berdakwah, dan pemimpin itu fatona. 4 karakter yang melekat dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu adalah benteng. Tauhid itu adalah pondasi. Dasar ketauhidan kita itu adalah amanah. Tidak dikatakan beriman orang yang tidak amanah. Perwujudan daripada iman adalah amanah. Amanah itu perwujudan daripada iman. Tidak ada iman orang yang tidak bersikap amanah. Rasulullah orang yang amanah, diberi tanggung jawab, betul-betul bertanggung jawab. Pak, tadi saya di meja situ, Ustaz, Bapak kepala desa tidak ada. Dalam hati saya sampai tanya. Saya datang di sini bukan cari kepala desa. Saya datang di sini cari jemaah. Amin ya Rabbal. Berhenti meraja-rajai para pejabat. Kalau dia hadir di sini, baru kita hormati. Amin ya Rabbal. Dan saya paham betul kalau Pak Kades tidak datang. Saya paham betul. Awas, ini radikal yang ceramah. Camat, bupati, wali kota, gubernur. Awas, Ustadz Yahya yang ceramah. Ini Ustadz radikal. Nggak masuk akal, nonsen. Radikal bagaimana tiap kali ceramah jamaah banyak begini. Amin ya Rabbal. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan Pak Kades, ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak sebut. Yang saya sebut orang yang ada-adakan. Begitu. Betul apa betul? Sama dengan antum membuat malu orang, antum undang dia, baru jangan antum sebut namanya. Itu juga bajingan itu. Gitu. Jadi kita belajar merdeka, etika dulu lah.
Jangan dulu bicara iman Islam. Iman Islam itu tinggi sekali. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang paling utama itu etika dulu, sopan san. Insyaallah antum hargai orang, antum santuni orang, insyaallah. Tidak usah tunggu orang balas santunmu itu. Allah yang berkahi antum, membuka jalan antum, berkahi antum dalam ikhtiar. Amin ya rabbal. Begitu juga negara, insyaallah ke depan akan menjadi negara yang baik apabila kita masyarakatnya betul-betul berubah dulu. Kita berubah, Allah akan merubah kita. Allahumma habib ilaina al-iman wa zalyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghair husay wal mabtulin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bidzikrika wa aqbib alaina nikmat wa asbiq alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbi, kami berkumpul di Masjid Nurul Ikhlas, Desa Semencini, Kecamatan Sanggur, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berkahi kami ya Allah, turunkanlah nikmat-Mu atas pertemuan ini. Kami hanya mensyukuri kemerdekaan yang Engkau berikan bagi negara kami. Kemerdekaan ini ya Allah, Engkau yang menentukan apa kami sudah merdeka atau belum. Tapi dalam segala lini kehidupan kami lihat Indonesia ini belum merdeka. Baik dalam kita berdemokrasi, kehidupan kita dalam santun dan etika tidak menunjukkan kita merdeka. Ya Allah, orang-orang yang bersembunyi dengan sikap yang curang, orang-orang yang bersembunyi dengan sikap yang bohong, mereka belum merdeka. Jangan sampai ini menular pada masyarakat anak cucu kami. Maka kami bermohon bermunajat kepadamu ya Allah. Di kemudian hari, hadirkan pemimpin terbaik bagi kami. Kami tidak berani saling menuduh ya Allah. Kami tidak berani saling menjustis, mendiskreditkan atas pemimpin yang sedang bekerja saat ini. Engkau yang lebih tahu sebelum kami tahu. Oleh dan sebab itu ya Allah, hadirkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang berstautan, pemimpin yang membawa negara kami ini menjadi negara yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Putuslah pemimpin ini ya Allah, pemimpin-pemimpin yang muda, amanah, jujur, tabligh, fatwa, bijaksana dalam segala bentuk kehidupan. Bapak kepala dusun dan seluruh komponen masyarakat, sekretaris desa dan para ustadz yang menyelenggarakan acara ini, berkahi kami semua ya Allah, lindungi kami dalam rahmat dan kasih sayang. Hamba istri akan kembali ke Medan, lindungi dalam perjalanan kami. Di lain tempat besok kami akan ke Tanjung Pura, lindungi kami dalam perjalanan. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.